Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zulkarnain, kelas 17A, Pendidikan Biologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi yaitu tentang dinding sel. Nah, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Nah, dengan video ini yang saya buat ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi biologi yaitu tentang dinding sel. Nah, baik, pada sel-sel tumbuhan, jamur dan bakteri, nah, membran plasma bukanlah pembatas sel terluar, namun terdapat suatu struktur di luar membran plasma yaitu dinding sel. Nah, umumnya dinding sel tumbuhan nampak lebih tebal dan kuat karena mempunyai fungsi utama sebagai pelindung sel dan rangka. Nah, di sini terdapat dua sel tumbuhan yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, pada sel hewan, nah di situ kan terdapat gambar. Nah, bisa teman-teman lihat sebenarnya terdapat suatu struktur yang kemudian dianggap sebagai dinding sel semu dan lebih dikenal dengan selubung sel karena ia sangat tipis. Bisa kita lihat di gambar pada sel hewan yang saya paparkan ya. Nah, kemudian yaitu pada sel tumbuhan yang masih muda, nah bisa dilihat pada gambar, dinding sel hanya selapis dan dinamakan sebagai lapisan primer atau dinding sel primer. Nah, apabila sel ini makin dewasa, maka akan terbentuk lapisan di luarnya yaitu lapisan sekunder atau dinding sel sekunder. Nah, yang berikutnya komponen dinding sel. Nah, komposisi utama dinding sel adalah polisakarida yang terdapat dalam tiga bentuk yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu selulosa. Nah, di mana selulosa adalah polimer yang terdiri dari unit-unit di glukosa yang berkaitan dengan ikatan glikosida bemin 1,4 D-glukan. Nah, satu molekul glukosa disusun oleh 8.000 sampai 15.000 unit glukosa. Nah, pada sel tumbuhan, selulosa dibangun oleh 40 sampai 70 rantai glukan. Nah, yang berikutnya itu hemiselulosa. Nah, di sini ada gambar bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di mana hemiselulosa merupakan heterolimer yang terdiri atas bermacam-macam polisakarida dan merupakan rantai bercabang. Nah, bisa kita lihat ya. Beberapa hemiselulosa yang umum adalah kilan, arabinokilan, glukomanan, galactoglucomanan, dan kiloglukan. Nah, hemiselulosa ini berfungsi sebagai zat perekat mikrofibiril selulosa. Nah, yang berikutnya itu kita masuk pektin. Apa itu pektin? Nah, pektin ini dicirikan dengan adanya gugus asam yang berasal dari residu asam gluronat dan galakturonat. Nah, yang berikutnya yaitu kita masuki tentang protein struktural dan plastik. Nah, di mana di sana terdapat gambar bisa teman-teman lihat sendiri ya diagramnya tersebut. Nah, di mana protein struktural pada dinding sel banyak mengandung hidroksiprolin. Nah, plastik biologis terdiri atas lignin dan kutin. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di diagram skematik dari komponen struktural dinding primer tersebut yang saya paparkan ini. Nah, berikutnya kita masuki struktur pada dinding sel. Nah, struktur pada dinding sel kita lihat di gambar tersebut ada terdapat lamela tengah, dinding sel primer, dinding sel sekunder, pektin, selulosa dan lain-lain. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu saya akan bahas tentang mikrofibil selulosa. Nah, mikrofibil selulosa
teman-teman lihat pada gambar tersebut. Nah, pada dinding primer, mikrofibril tersusun erat dan letaknya tersebar. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Mikrofibril tersusun erat dan letaknya tersebar seperti pada gambar tersebut. Nah, ruang-ruang di antara mikrofibril diisi oleh air, protein dan bahan dinding sel lain, yaitu hemiselulosa dan pektin. Nah, yang berikutnya itu kita masuk tentang pada lamella tengah. Nah, di lamella tengah itu terdapat dinding primer, 3 lapisan dinding sekunder ya. Nah, di mana lamella tengah itu merupakan lapisan terluar dan pertama yang terbentuk selama pembelahan sel. Nah, lapisan ini kaya pektin. Nah, berikutnya yaitu terdapat dinding primer dan sekunder ya. Di sana ada perbedaan, ada tabel perbedaan eh, perbedaan dinding primer dan sekunder. Yang pertama itu perbedaannya itu fleksibilitas dan ekstensibilitas. Nah, di mana dinding primer itu tinggi, sedangkan dinding sekunder rendah. Yang berikutnya itu perbedaannya itu ketebalan. Nah, di mana dinding primer itu dinamis, sedangkan dinding sekunder itu statis. Nah, berikutnya itu perbedaannya yaitu susunan mikrofibril. Nah, di mana dinding primer tidak teratur, sedangkan dinding sekunder aposisi. Nah, yang berikutnya itu yang perbedaannya itu pertumbuhan multinet, sedangkan dinding sekunder aposisi. Kemudian kadar selulosa, di mana dinding primer rendah 30%, sedangkan dinding sekunder tinggi 50-80%. Yang berikutnya itu kadar hemiselulosa. Nah, di mana dinding primer tersebut sekitar 50%, sedangkan dinding sekunder sekitar 5-30%. Nah, yang berikutnya itu kadar lipid, di mana kadar lipidnya 5-10% sedikit atau tidak, sedangkan dinding sekunder sedikit atau tidak ada. Nah, kadar protein 5, sedangkan dinding primer 5-10%, sedangkan dinding sekunder rendah sampai tidak ada. Yang terakhir yaitu lignin, perbedaannya yaitu teman-teman, sedangkan dinding primer tidak ada, kalau dinding sekunder 15-35. Nah, di sini saya sajikan gambar struktur dinding sel pada tumbuhan ya. Di sana ada dinding sel tumbuhan. Nah, bisa teman-teman lihat semua pada gambar tersebut. Nah, itu merupakan gambar struktur dinding sel pada tumbuhan ya, teman-teman. Nah, di sini pula saya sajikan yaitu gambar dinding sel ya, gambar struktur dinding sel pada tumbuhan. Nah, ini gambar struktur sel, gambar dinding sel. Nah, bisa teman-teman lihat di sana terdapat struktur gambar dinding sel. Baik, berikutnya yaitu saya akan bahas tentang pembentukan dinding sel. Nah, di sana terdapat gambar ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di mana matriks polisakarida sebagai bahan dasar dinding sel disintetis dengan bantuan enzim di badan Golgi. Nah, kemudian disekresikan ke dinding sel melalui fusi membran vesikula ke membran plasma. Nah, itulah itulah metode pembentukan dinding sel, di mana matriks polisakarida sebagai bahan dasar dinding sel disintesis dengan bantuan enzim di badan Golgi. Nah, kemudian disekresikan ke dinding sel melalui fusi membran vesikula ke membran plasma. Nah, berikutnya kita masuki pertumbuhan dinding sel. Nah, di mana pertumbuhan dinding sel ini ada dua proses yang terlibat, yaitu pembelahan sel dan pemanjangan sel. Nah, pembelahan sel berlangsung pada jaringan meristematis. Nah, sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada sel dewasa. Nah, setelah sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadi pemanjangan. Nah, begitulah proses pertumbuhan dinding sel. Nah, yang berikutnya yaitu saya akan jelaskan tentang adapun fungsi-fungsi dinding sel. Nah, dinding sel itu yaitu mempunyai fungsi-fungsi yang pertama yaitu sebagai penyokong struktur dan bentuk sel. Nah, salah satu fungsi dinding sel yaitu menyokong struktur dan bentuk sel.
Nah, yang berikutnya itu sebagai pelindungan terhadap infeksi dan stres mekanik. Yang berikutnya itu pemisah bagian dalam sel dari lingkungan luar. Yang berikutnya itu sebagai pembantu dalam regulasi osmotik. Ya, yang berikutnya itu mencegah kehilangan air, komunikasi antar sel. Nah, pencegah pencegah sel karena terkena turgor, dan yang terakhir itu fungsinya yaitu membantu difusi gas masuk keluar dari sel. Nah, baik teman-teman, cukup sekian penjelasan saya tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari saya Zulkarnain. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.